Jadi dia akan pelajari apa saja yang sudah baik, ya kita lanjutkan, udah pasti nggak usah disuruh itu. Justru kalau baik nggak dilanjutkan itu digebukin banyak orang dia kan gitu. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun dirubah, tidak. Tetapi di luar aja kita mendiskusikan tentang langkah-langkah dan kebijakan ke depan. Ini bukan perjumpaan pertama, jadi ini adalah perjumpaan yang sudah berlangsung berkali-kali dan sekarang kita mulai melangkah pada hal-hal yang lebih praktis. Saya dan Gus Imin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan, atas kerja yang luar biasa yang dilakukan oleh para purnawirawan ini untuk mendorong perubahan. Agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Jadi kita menginginkan Indonesia yang mandiri, yang berwibawa di gelanggang internasional. Perubahan-perubahan inilah yang mendasari mengapa kita bergerak bersama dan mengapa kita merapatkan barisan. Jadi terima kasih kami sampaikan. Diskusinya tadi sangat produktif dan mudah-mudahan nanti langkah-langkah ke depan pun bisa produktif dan efektif. Silakan Pak Produsen. Demikian tadi kami mencoba mendalami tentang perubahan. Kami khawatir perubahan itu seolah-olah diartikan sebagai sesuatu yang sangat drastis begitu ya. Tapi ternyata beliau menjelaskan dengan sangat baik dan sangat masuk akal dan juga sangat beretika. Sama dengan kami dalam pengabdian sebagai penjabat-penjabat di TNI, rata-rata kami sudah pernah menjabat 20 jabatan lah lebih kurang begitu. Dan kami melakukan yang sama, mencoba melihat apa yang terjadi sebelumnya, apa yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu dilakukan perubahan, dan pada dasarnya kita tetap sangat menghormati penjabat yang sebelumnya kita ganti. Dan ini betul-betul sangat baik dan beliau menyampaikan itu juga. Jadi beliau menekankan perubahan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang sangat wajar dan itu dilakukan dengan sangat mengutamakan persatuan, keadilan demi Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu tambahan saya cukup ya. Dari gitu ya Pak. jadi saya ingin memperjelas saja ya bahwa membangun daerah saja, apakah itu kota, provinsi, apalagi negara gitu. Itu tidak bisa satu periode, dua periode oleh satu presiden atau oleh satu gubernur atau wali kota bupati. Itu harus berkelanjutan gitu. Nah, perubahan itu yang dimaksud sekali lagi selalu dipelajari secara matang waktu kita jadi gubernur. Tentu saja nanti kalau Pak Anies menjadi presiden misalnya, jadi dia akan pelajari apa saja yang sudah baik, ya kita lanjutkan, udah pasti nggak usah disuruh itu. Justru kalau baik nggak dilanjutkan itu digebukin banyak orang dia kan gitu. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun dirubah, tidak. Tetapi kalau kita menilai sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, dilanjutkan. Tetapi sebaliknya kalau sesuatu yang benar-benar ini tidak baik ke depannya, ya harus dihentikan, itu wajar saja. Saya kira siapapun calon yang jadi akan begitu. Ya, jadi sekali lagi jangan merasa kalau perubahan itu apa saja pokoknya diganti semua, tidak seperti itu. Dan kita tidak akan pernah mencapai yang terbaik kalau tidak berkelanjutan. Gitu kan. Dan para purnawirawan ini yang hadir memang kita batasi yang sebagian saja yang ingat waktunya, tetapi kita sebenarnya sangat besar jumlahnya. Itu saja. Kenapa para purnawirawan akhirnya memilih Pak Anies untuk maju di ada bentuk dukungan gitu? Iya. Apakah karena Pak Anies mengusung juga tema perubahan gitu, akhirnya memilih Pak Anies itu? Karena kita tahu latar belakang pribadinya kan tahu. Semua capres itu kan kita harus tahu track record-nya. Apa yang pernah dikerjakan. Dia ada sukses story dia waktu menjabat. Sehingga kita yakin karena dia mau mengurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini. Gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup. Gitu. Dan amat yakin dia sanggup Anies ini.
Berarti ini Pak, sebagai sekian bentuk cukup, dukungan Pak. gitu ya? Pak? Sebagai bentuk dukungan ini Sudah berarti resmi kepada- mendukung. Sudah resmi mendukung. Oh iya memang memang Oh, iya. kelihatan di sini kan udah Iya. Pak, pesan utama yang dititipkan kepada Pak Anies untuk dari teman-teman Merpati TNI Polri ini apa? Pesan yang dititipkan ke Pak Anies jika jadi presiden? Pesan perubahan mungkin, Pak. yang kan ya tentu kita akan menginventarisir bukan cuma kita suatu saat akan datangkan ahlinya. Kebijakan ini benar nggak sih? Kalau nggak benar kita lanjutkan. Kalau tidak, kita tidak mau merasa pintar gitu yang bukan bidangnya lalu kita membuat pendapat, tidak. Kita harus mencari ahlinya. Bidang ini, kebijakan ini benar tidak. Kalau benar kita lanjutkan, kalau tidak ya harus kita hentikan kan. Sip. Terima kasih. Ya lihat keadaan aja nanti. Kenapa? Ini nanti kalau soal B, nah nanti begitu ada pada waktunya akan diumumkan. Sekarang kita sedang melakukan konsolidasi semuanya. Konsolidasi artinya mengumpulkan semua yang selama ini sudah bergerak bersama. Dan nanti begitu waktunya diumumkan. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Bapak terkait isu lain. Kasusnya Pak Yassin Limpo itu mempengaruhi elektabilitas dari Pak Anies dan Gus Ipin ini gimana tanggapannya Pak Anies? Apakah nantinya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Pak Anies dan juga Gus Ipin? Kami selalu mengedepankan tata kelola pemerintahan. Bahkan ketika tugas DKI Jakarta membentuk KPK Ibu Kota untuk melakukan pencegahan. Jadi komitmen pada tata kelola yang baik itu bukan rencana, tapi itu sudah dikerjakan dan insya Allah akan terus dipertahankan. Bahkan kami ingin agar KPK bisa kuat kembali. Kami ingin agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik tanpa ada pembedaan latar belakang, kemudian unsur, tapi tegak untuk semua. Oke, cukup ya. Strategi Bapak agar udah 2 menteri loh Pak, Bapak nggak takut Nasdem diobrak-abrik Pak? Yuk. Aku tahu itu namanya. Yuk langsung.